Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Rasi? Ketemu lagi bersama Andra di kesempatan siang hari ini di acara Ngobrol Bareng. Dan saat ini kita, seperti yang sudah disampaikan kemarin, bahwa kita ngobrol-ngobrol bersama adik-adik kita dari DPP KBP 3A Magetan. Nah, tentu saja masih seperti yang kemarin, kita akan membahas masalah forum anak saat ini. Nah, sudah hadir tamu kita, teman-teman atau adik-adik dari forum anak, di mana nanti kita akan bahas banyak sekali hal-hal menarik. Tentu saja untuk tema hari ini, yaitu masalah pemenuhan hak dan tugas anak, ya, pemenuhan hak anak dan tugas anak tentu saja. Nah, seperti apa nanti kita akan bahas bareng-bareng, kita akan ngobrol bareng-bareng tentu saja. Nanti juga ada kesempatan untuk Anda Sobat Rasi yang ingin bergabung, silakan saja di nomor telepon kita 0351896137 atau bisa WhatsApp di 0811302906. Baik, kita perkenalkan satu persatu. Ada siapakah mereka? Banyak banget Sobat Rasi, ada 4 teman-teman dari 5 ya, ada 5 teman-teman adik-adik dari forum anak Kabupaten Magetan. Yang pertama ada Olivia Septin Sucianto, ini dari SMA 1 Sukomoro. Selamat siang. Selamat siang. Oh, apa kabar? Baik. Sehat ya. Sucianto atau Olivia ini manggilnya? Septian, Olivia atau Sucianto? Olivia di sini sebagai apa nih, Olivia? Saya di forum anak ini sebagai wakil ketua forum anak. Wakil ketua forum anak Kabupaten Magetan periode tahun ini ya? Ya. Periode yang baru ya. Oke, Olivia Septin Sucianto dari SMA 1 Negeri Sukomoro. Kemudian yang kedua ada Raditya Putra dari SMP IT Al-Uswah Magetan. Selamat siang. Siang. Radit. Ya. Radit atau Putra? Radit. Radit dari SMP IT Al-Uswah Magetan. Kabar baik, Dit ya? Kabar baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Raditya, ini posisinya di apa nih, Rit? Jadi anggota dari divisi kelembagaan. Dari divisi kelembagaan. Siap ya nanti mengemban tugas ya? Siap. Insya Allah ya. Oke. Ada Agni Nirwasita dari SMP 1 Magetan. Yep. Agni yang mana nih? Yang ini. Oh, yang ini, yang ujung ya, nggak kelihatan soalnya. Agni, kelas berapa nih? Kelas 9. Kelas 9 ya. SMPN 1 Magetan. Agni sendiri? Ya. Menjabat sama seperti Radit di divisi kelembagaan. Di divisi kelembagaan. Oke. Sudah siap nanti ya. Siap. Ada Afif Al-Mukti. Selamat siang. Selamat siang. Afif ya atau Mukti ini? Panggilnya Afif. Afif ya. Ya. Dari SMA Negeri 1 Mospati. Yap. Afif sendiri di posisi apa nih? Saya di forum Kabupaten Anak Magetan anak ini menjabat sebagai Bendahara 1. Bendahara 1 ya. Ya. Kemarin yang ketuanya juga dari SMA Negeri 1 Mospati ya. Siapa namanya? Samuel ya. Ya. Oke, terima kasih Afif sudah datang ke radio jauh-jauh dari Mospati untuk ngobrol-ngobrol di Radio Rasi saat ini. Kemudian ada Najwa Salsabila. Halo, selamat siang Najwa. Selamat siang. SMA Negeri 1 Magetan ini ya. Kelas berapa? Kelas 2 atau kelas 11 kelas SMA. 11 ya. Najwa Salsabila sendiri di posisi apa nih, Di? Saya itu di forum anak itu pada generasi 4 yang sebelumnya itu saya ada di divisi penguatan kelembagaan dan sekarang saya lanjut di generasi 5
di dalam divisi hak sipil dan kebebasan. Divisi hak sipil dan kebebasan. Ya betul Berarti sekali. 2 periode ini bakal mengemban tugas di Forum Anak. Iya betul. Kenapa bisa begitu? Karena umurnya yang masih cukup juga Masih cukup dan umur, ya? masih ada sela-sela waktu, jadi digunain aja lah buat tetap di Forum Anak. gitu. Berarti istilahnya masih ada kesempatan buat yang lain kalau toh memang istilahnya masih ya tadi katakan cukup umur gitu ya. Iya. Bisa dilanjutin lagi. jabatannya. Bisa, Sama- asalkan maksimal itu masuk Forum Anak umur 17 tahun. Tentunya ada proses lagi melalui seleksi atau bagaimana? Kalau untuk anggota yang melanjutkan ke generasi berikutnya itu tidak ada seleksi, hanya anggota-anggota baru saja, gitu. Jadi untuk anggota lama nggak perlu seleksi lagi ya. Iya betul Tergantung sekali. dari niatan anak itu sendiri mau nggak lanjut untuk jadi pengurus Forum Anak gitu ya. Iya betul. Oke, terima kasih Najwa Iya, Salsabila sama-sama. sudah datang ke Radio Rasi, sudah rame-rame sama teman-teman Forum Anak. Tentu saja kita akan ngobrol-ngobrol masalah pemenuhan hak anak dan tugas dari anak itu sendiri. Tentu saja nanti sekali lagi untuk Anda saudara yang ingin bergabung boleh kita tunggu ya. Langsung saja, ini siapa nih yang mau mengawali perbincangan kita pada kesempatan siang hari? Saya. Oke. Afif. Ya. Afif ini tentu punya misi ya untuk di Forum Anak sendiri. Ini sejak bergabung tentu punya cita-cita atau punya keinginan untuk memberikan sesuatu ataupun sumbangsih kepada kabupaten, terutama di Forum Anak ini untuk lebih baik nantinya untuk anak-anak Magetan. Ini misinya apa sih sebenarnya kamu gabung di Forum Anak ini? Pertama itu saya lihat di desa saya itu banyak orang yang menggunakan HP itu di dalam menggunakan itu hal-hal negatif seperti itu. Nah, saya ikut Forum Anak itu ingin membuat semua orang atau anak-anak itu menggunakan HP itu dengan hal yang positif. Dengan cara itu, saya mengikuti Forum Anak ini bisa sosialisasi kepada anak-anak itu. Jadi istilahnya ingin merubah mindset mereka anak-anak Ya. yang punya kebiasaan katakan negatif untuk menggunakan gadget ke arah yang lebih positif seperti itu ya. Ya, seperti itu. Luar biasa. Ini biasanya kalau anak-anak seusia kalian ini gadget biasanya ya nggak ada waktu lain selain untuk gadgetnya untuk bermain-main game seperti betul itu sekali. ya kan? Kebanyakan. Mungkin Afif sendiri begitu. Betul banget. Jadi begini istilahnya kan kalau memang punya misi kan seperti itu ya. Ya sebagai praktisi juga sebagai istilahnya anak yang ingin merubah mindset teman-teman kita yang punya kebiasaan main game, ingin dirubah agar digunakan dengan hal-hal yang lebih positif tentu saja. Tapi sebenarnya kalau main game ini juga ada positifnya loh, karena banyak event, ada banyak kejuaraan seperti itu ya kan. Jadi tidak menutup kemungkinan juga untuk diarahkan yang lebih positif dengan game-game yang memang bisa digunakan untuk kejuaraan. Kemarin SEA Games juga ada yang namanya lomba ataupun kejuaraan di main game ini juga ya kan. Nah ini kembali masih sama Afif nih. Apa yang dimaksud dengan pemenuhan hak anak dan tugas ini? Pemenuhan hak anak ini merupakan pondasi dan modal anak sebagai tunas bangsa yang memiliki potensi serta generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa untuk berpartisipasi dalam membangun Indonesia menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur, seperti itu. Jadi cita-citanya ingin membangun anak-anak di Indonesia ini, terutama khususnya di Magetan ya, agar menjadi anak yang kuat. Karena anak ini merupakan modal bangsa juga ya, sebagai fondasi yang bakal meneruskan kelangsungan negara ini nantinya kan seperti itu ya. Nah, kalau kita ngomongin masalah hak dan tugas, tentu banyak sekali ya. Haknya anak itu apa, tugasnya itu apa. Tentu kalau dijabarkan mungkin nggak akan selesai sampai besok ya kan. Kalau menurut Afif sendiri, ini hak dan tugas anak ini meliputi apa aja? Yang paling utama itu adalah belajar ya tentunya ya. Dan belajar itu membuat suatu pengetahuan dirinya itu lebih positif dan melakukan hal-hal yang baik.
Dan hak anak itu meliputi yaitu adalah berhak mengeluarkan pendapat, berhak mengikuti pemilihan umum jika sudah memenuhi syarat, yaitu antara 17 tahun, seperti itu. Dan wajib menghargai pendapat dan masukan orang lain, dan wajib menghormati hasil keputusan yang sudah diambil dalam musyawarah, seperti itu. Jadi intinya adalah sebagai pelajar tentu tugas utamanya adalah Belajar. sekolah yang rajin, Ya. ya kan? Waktunya belajar ya belajar, ya kan? Waktunya main ya main gitu kan? Jadi jangan dibalik. Kalau dibalik nanti malah repot sendiri kan begitu ya. Iya. Oke, masih banyak sekali hal yang masih bakal kita bahas tentu saja. Nah, jadi untuk Anda Sobat Terasi ingin ngobrol sama dari kita boleh. Sekali lagi silakan di 0351896137 atau 081130202906. Tentu dengan bahasan-bahasan menarik yang bakal kita ulas nantinya sampai jam 11 siang. Sementara jangan kemana-mana dulu Sobat Terasi, selepas informasi bakal lewat tentu saja masih di acara Ngobrol Bareng bersama FOM Anak Magetan. Simak Radio Rahasia FM di www.rahasiafm.co.id. 190,6 FM Radio Keluarga Anda. Kembali kita masih di obrolan kita siang hari ini, Sotrasi. Masih bersama adik kita dari Forum Anak Kabupaten Magetan. Dan tentu saja tadi sudah ada beberapa hal yang sudah dibahas mengenai hak dan tugas anak yang harus dipenuhi tentu saja dan harus dilakukan. Sementara orang tua memenuhi hak dan tugasnya, si anak sendiri juga harus melaksanakan hak dan tugasnya, seperti itu kan? Ya kan? Iya. Iya. Jadi termenung semua ini kan. Nah, jadi biasanya begini, ada dalam situasi yang mungkin ya bisa dikatakan pada sebuah rumah tangga yang tanda kutip kurang begitu harmonis, kemudian anak ini kadang menjadi korban. Nah, disitulah akibat dari ketidakharmonisan keluarga ini akhirnya hak dan juga tugas anak ini kadang kurang bisa terpenuhi seperti itu. Nah, tentu teman-teman atau adik-adik ini dari Forum Anak ini punya gambaran atau punya solusi untuk mengurangi tingkat kekerasan dalam rumah tangga agar anak-anak ini bisa terpenuhi yang namanya hak dan juga kewajibannya seperti itu. Tentu kita semua juga tidak berharap ya, tapi namanya juga rumah tangga, kadang kita juga nggak tahu seperti apa. Setiap rumah tangga punya urusan ataupun privasi masing-masing. Ini yang mau bantu saya jawab. Yang mau bantu jawab saya siapa? Saya Agni. Agni, gimana nih? Ada solusi apa nih? Ataupun caranya bagaimana, Agni? Nah, solusi untuk masalah tersebut, kita bisa memberikan sosialisasi terhadap orang tua tentang pentingnya memberikan kasih sayang terhadap anak guna menjaga kebaikan mental dan jiwa, melakukan kampanye anti kekerasan dan mencegah pernikahan dini. Nah, ini masalahnya yang mungkin kerap terjadi ya. Pernikahan dini ini kadang suatu pernikahan yang mungkin kurang begitu diharapkan, kurang diinginkan, tapi mau nggak mau akhirnya terjadi. Nah, ini menjadi PR juga bagi orang tua tentu saja agar selalu mengawasi dan mengedukasi anak-anaknya atau anak-anak yang sedang disayangi saat ini, sedang dicintai saat ini seperti itu ya. Yep. Jadi cara yang yang terbaik ataupun solusi yang terbaik tadi sudah disampaikan bahwa memberikan sosialisasi. Nah, sejauh ini sosialisasi yang sudah dilakukan apa aja? Ya, jadi saya bantu menjawab ya. Jadi saya Najwa. Sosialisasi yang sering kita lakukan itu biasanya kita datang ke desa-desa yang terpencil nih. Nah, terus kita kasih jadwal hari ini ke desa apa, ke desa apa, desa apa. Nah, kita lakukan sosialisasi di situ. Kita
datangkan kepala desanya, kita datangkan orang tuanya, kita datangkan anak, terus kita membuat acara-acara yang menarik. Nanti di dalam acara itu juga kita sediakan game, dan kita setiap anak itu kita kasih kertas untuk menyampaikan aspirasinya. Aspirasinya itu berupa seperti permasalahan yang ada di desa mereka itu apa aja, terus mereka tuh maunya tuh desanya tuh berkembangnya seperti apa, kurangnya fasilitas itu apa aja yang kita mau penuhi, seperti itu. Nanti setelah itu kita tampung, lalu kita bisa naikkan ke pemerintah, seperti itu. Jadi istilahnya menjembatani anak-anak yang ada di daerah, di desa, di kecamatan, seperti itu ya. Iya, agar betul. aspirasinya bisa didengar sama kawan-kawan di pusat, di kabupaten, seperti itu ya. Iya, betul sekali. Nah, kalau untuk kegiatan selama ini Najwa ini kan pengurus sebelumnya kan, yang tentu saja dalam tugas ataupun kegiatan sudah banyak dilakukan. Selama ini, sejauh ini ada hambatan nggak nih, Naj? Kalau dibilang hambatan sih menurut saya bukan hambatan yang berarti ya. Hambatannya itu adalah kadang itu menghadapi banyak anak yang dari desa-desa itu mereka tuh emang bener-bener kurang sekali gitu loh edukasinya dibandingkan anak-anak yang di kota. Seperti sikap-sikapnya mereka juga masih kurang. Nah, itu kita cobalah sharing-sharing sama anak-anaknya, terus kita ajak diskusi bareng. Lama-lama juga mereka bakal belajar dari kita juga gitu. Jadi memang melalui pendekatan tidak hanya kepada sang anak saja, tetapi juga melibatkan orang tua juga di situ ya. Iya, betul. Peran desa juga sangat berpengaruh. Iya, perangkat desa kita arahkan semua. Nah, kalau di Magetan sendiri, di Kabupaten Magetan sudah ada berapa? Kemarin sempat dibahas juga ya. Ada forum anak yang sudah tersebar di Kabupaten Magetan. Iya, ada di desa, kelurahan, juga kecamatan itu insya Allah hampir semua sudah ada forum anak masing-masing. Sudah ada semua tiap desa ya. Jadi istilahnya sudah bisa mengcover seluruh Kabupaten Magetan, seperti itu. Iya, betul sekali. Dan di program kerja divisi hak sipil ini itu ada rapat bulanan. Rapat bulanan itu nanti kita mendatangkan setiap forum anak yang ada di desa, kecamatan maupun kelurahan untuk datang ke dinas dan menyampaikan permasalahan mereka itu apa saja. Jadi istilahnya seperti dialog terbuka lah di situ. Jadi di desa saya ini misalnya di desa A, desa saya itu kurangnya fasilitas ini loh. Dan ada permasalahan ini, bagaimana sih forum anak kabupaten untuk menanganinya, dan dibantu oleh kepala dinas juga untuk menangani permasalahan anak tersebut. Jadi katakan ini nanti akan lebih cepat tertangani dengan adanya forum anak ya, dari teman-teman forum anak Magetan juga. Kebutuhan apa saja yang dibutuhkan di kampung, di desa. Biasanya kalau memang di daerah itu agak susah untuk nembus ke kabupaten gitu ya. Mungkin kalau ada yang berharap ingin disediakan di daerah atau di desa ini ada fasilitas yang menunjang apa, ada fasilitas yang bisa dimanfaatkan, itu apa, mungkin tidak ada yang diajak ngobrol, akhirnya nggak bisa kesampaian kan begitu. Dengan adanya forum anak, insya Allah nanti bisa terwujud ya. Iya, betul. Dengan harapan-harapan yang ada di Dan kampung. itu tugasnya forum anak juga ya, Kak. Iya, betul. Kita juga itu menyediakan seperti chatbot ya. Chatbot itu nanti memfasilitasi anak-anak kalau mereka mau curhat. Jadi kita ada jam-jamnya untuk curhat, open curhat ke anak-anak. Terus di Instagram kita juga ada mencantumkan link Google Form. Itu mereka bisa menyampaikan pesan-pesan mereka melalui link tersebut secara anonim, seperti itu. Jadi ya bisa langsung chat di website ataupun di fasilitas portal yang disediakan, seperti itu ya. Iya, betul sekali. Nah, kalau kita ngomongin masalah hak dan juga tugas dari anak ini, tadi juga disampaikan bahwa dalam situasi keluarga yang kurang harmonis, di situ kadang mereka kurang perhatian dan juga kurang ada yang namanya pemenuhan hak oleh orang tua. Nah, ini bagaimana nih cara ataupun solusi jika ada seorang anak kehilangan haknya untuk bisa mendapatkan pendidikan? Najwa bisa dibantu untuk masalah ini. Mungkin ini bisa dijawab oleh Agni ya. Agni. Ya, saya akan menjawab pertanyaan ini.
Nah, mendapat pendidikan adalah hak setiap anak di Indonesia sesuai dalam UUD 45 pasal 31. Untuk itu, negara wajib menyelenggarakan pendidikan untuk setiap anak. Dalam kasus tersebut, ketika ada sekolah yang hendak tutup karena beberapa hal penyebabnya, negara atau pemerintah yang harus menyediakan tempat pendidikan yang lain yang layak untuk seluruh anak. Jadi pemerintah harus menyiapkan sekolah lain untuk anak-anak dari sekolah yang hampir tutup tersebut. Jadi istilahnya memberikan solusi, memfasilitasi kepada anak untuk bisa mendapatkan haknya dalam hal pendidikan. Yap, betul. Kalau toh misal nih kita daftar di sekolah A, itu katakan sudah mau tutup ya, waktu penjaringan gitu kan. Ini pemerintah sendiri juga harus punya harus segera ada solusi seperti itu kan, ibaratnya ya. Iya. Jadi agar nanti waktu pendaftaran bisa ikut di sekolah yang mungkin ada rekomendasi dari pemerintah atau dari pihak terkait agar bisa sekolah, tidak ketinggalan seperti itu ya kan. Iya, betul. Nah, kalau masalah ini kan mungkin kadang kalau waktu mau daftar sekolah terus sekolahnya hampir tutup, ini biasanya terkendala dengan nilai. Apakah juga sama ini kendala dari nilai, akhirnya di sekolah yang dituju hampir tutup karena nggak keterima ya kan? Tapi karena nggak tahu, nggak ada yang memfasilitasi, ini ada solusi nggak? Oh, dari sekarang kan yang menyangkupi dalam penerimaan peserta baru itu kan PPDB dari Jatim gitu ya Pak ya. Nah, setelah semua itu sudah tertutup atau semua udah ditutup itu dari Jatimnya, dan Jatim itu juga menyarankan untuk sekolah di swasta. Itu di terakhir-terakhir pasti ada rekomendasi sekolah swasta di daerah-daerah Jawa Timur kayak Kabupaten Magetan ini. Jadi memang ada sekolah rekomendasi yang nantinya akan dijadikan sekolah pilihan terakhir kan, katakan seperti itu ya. Karena memang untuk waktu di sekolah yang dituju sebelumnya sudah hampir tutup dan tidak mungkin keterima seperti itu ya. Nah, tentu banyak sekali cerita-cerita menarik yang tentu seperti Najwa alami selama menjabat di Forum Anak kepengurusan sebelumnya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentu saja selepas beberapa informasi berikut ini. Saudari, jadi jangan kemana-mana, tetap merapat di 90,6 FM Magetan. Rasi 90,6 FM Magetan. Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda, kembali bersama Dede atau teman-teman dari Forum Anak Kabupaten Magetan, di mana tadi banyak solusi yang sudah disampaikan mengenai hak dan tugas anak ini apa aja juga ya kan. Terus juga seumpama nanti ingin bertanya boleh kita tungguin suara Rasi di 0351896137 atau di nomor WhatsApp kita juga. Nah, tadi sudah dibahas mengenai solusi bagaimana pemenuhan hak anak untuk bisa mendapatkan pendidikan seperti itu, Najwa ya. Jadi banyak solusi, banyak cara yang nantinya akan diberikan, istilahnya difasilitasi ya. Karena setiap anak di Indonesia ini sesuai amanat dalam Undang-Undang 45 pasal 31 seperti itu. Negara wajib menyelenggarakan pendidikan untuk setiap anak. Jadi tidak ada kata tidak untuk tetap bisa belajar seperti itu ya kan. Nah, kalau masalah perhatian terus juga kasih sayang orang tua ini tentu sangat berpengaruh sekali. Orang tua ini sangat sekali punya peran di situ ya kan, dalam mendidik anak dan juga dalam mengasuh anak mereka dan juga dalam memenuhi hak dan juga tugas dari anak-anak mereka. Nah, tentu ini suatu hal yang luar biasa, suatu hal yang harusnya dipahami bagi para orang tua untuk bisa menjadikan anak-anaknya nanti menjadi generasi yang
top dah pokoknya ya kan. Generasi yang luar biasa tentu saja. Nah, Afif, Afif yang mana? Afif lagi, ganti dong Afif. Yang belum siapa ini? Olive. Olive dari SMA Negeri 1 Sukamoro. Olive, ini tentu punya pandangan ya, punya anggapan dan juga mengapa keluarga ini harus berperan sebagai rumah untuk anak-anak mereka. Ya, jadi mengapa keluarga harus berperan sebagai rumah untuk anak? Itu karena anak itu cenderung ingin diperhatikan oleh keluarga. Jika anak ingin bercerita, maka dengarkan lalu berikan evaluasi serta motivasi untuk anak. Jika orang tua tidak bisa menjadi rumah untuk anaknya, maka anak tersebut akan mencari rumah lain yang bisa menjadi tempat ternyaman ia bercurah hati. Nah, ini yang dikhawatirkan ya. Dikhawatirkan maksudnya dalam tanda kutip dikhawatirkan nanti takut ya mencari rumah yang salah. Iya, itu ya betul kan? sekali. Rumah kosong mungkin. Iya. Apalagi rumah hantu. Ya, apalagi rumah hantu kan malah jadi ngeri juga kan. Jadi istilahnya begini, jangan sampai anak itu menemukan kenyamanan di tempat lain seperti itu ya. Iya. Kalau yang ditemukan itu rumahnya itu rumah yang tepat. Ya kalau rumahnya salah itu bagaimana? Betul sekali. Rumah yang tidak tepat ataupun rumah yang salah akan justru bukan memberikan solusi yang baik, mungkin justru akan memberikan efek yang kurang baik ataupun yang tidak baik kan kepada anak tersebut. Jika dia menemukan tempat yang nyaman tapi dalam artian nyaman tapi salah tapi negatif seperti itu. Nah, ini tentu peran orang tua juga sangat berarti, sangat utama seperti itu. Tapi biasanya kalau selama ini ada nggak nih, ada mungkin teman atau teman-teman di luar ya pernah ngalamin hal seperti ini? Olivia, ada pengalaman nggak? Ada teman atau apa gitu? Kalau teman itu pasti ada ya. Kayak mencari kenyamanan di dunia luar. Seperti tidak di dunia lain ya? Iya, tidak. Kalau di dunia lain beda lagi ya. Seperti kalau kita punya pacar dan itu kita kan pasti nanti bertukar cerita, bertukar pikiran dengan pacar kita. Nah, kalau bertukar cerita itu dengan hal-hal yang positif, yang bermanfaat, itu kan nggak apa-apa. Tapi kalau buat hal-hal yang negatif, pasti nanti kan juga akan mencelakai diri kita sendiri. Arahnya pasti jelas tidak akan baik juga. Iya. Olivia, ngomongin pacar, udah punya pacar belum? Pasti sudah. Oke, jadi begini kan, mungkin tadi yang disampaikan Olivia bahwa rumah, katakan dalam artian luas, itu adalah yang menaungi ataupun yang memayungi si anak tersebut di rumah, terutama keluarga adalah payung dari anak-anak mereka. Tentu ini peran orang tua yang utama agar memberikan sesuatu yang nyaman, memberikan suasana yang harmonis, tentu saja biar anak-anak betah di rumah gitu ya, atau istilahnya nyaman di rumah, tidak ya healing aja ya kan. Karena efeknya juga gak baik karena terlalu banyak healing ya kan. Iya, uangnya habis pasti. Apalagi sekarang banyak tempat-tempat bagus, nggak pengen tuh ke sana ya kan. Pasti ada ajakan-ajakan, bisikan-bisikan dari luar pasti seperti itu. Nah, jadi kalau memang di keluarga itu memberikan sesuatu yang harmonis, memberikan sesuatu yang nyaman bagi anak-anak mereka, tentu Andra yakin juga mereka akan betah tetap di rumah. Biarpun juga di rumah cuma ada handphone mungkin, nggak ada masalah ya kan. Nggak bisa lepas kalau handphone mas. Udah separuh belahan jiwa. Sudah belahan jiwa. Agni, tadi juga sudah dijelaskan masalah peranan keluarga. Ini Agni sendiri ada nggak temen yang ngalamin ada curhatan, aku nggak betah di rumah, aku pengen tidur di rumah kamu aja, aku nggak betah di rumah, pengennya di luar aja. Ada nggak seperti itu? Kalau itu sih ada ya.
Jadi teman aku itu ini nggak boleh sebut nama. Ya, ada temen gitu aja. Ada temen Gak usah disebutin gitu. namanya. Jadi teman aku itu bukan pengen tidur di rumah aku atau main sama aku. Jadi dia itu mungkin di rumah kurang perhatian atau bagaimana. Jadi dia nyari pelampiasan lain dengan cara nyari pacar dari aplikasi online, dari media sosial. Di media seperti sosial. itu. Terus setahu saya sih sampai sekarang masih oke-oke aja. Cuma takutnya nanti imbasnya ke masa depan juga. Dan kejadian ini tuh di upload di media sosial, dipamer-pamerkan juga. Kalau menurut Agni sendiri, apakah itu suatu hal yang positif? Oh, tentu tidak. Tentu tidak ya. Ya, betul sekali. Jadi Afif ini beranggapan kalau ada teman atau dari anak seusia sekolah ya, pacaran di-upload di sosmed, ini bukan suatu hal yang bagus ya, bukan suatu hal yang keren ya. Iya, betul. Mungkin kalau menurutnya keren sih. Tapi padahal Menurutnya bukan Menurutnya menurut kan. kita. Tapi Tapi sebenarnya pandangan kita kan iya, tapi sebenarnya bukan suatu hal yang bagus juga, bukan suatu hal yang pantas juga untuk di upload ataupun di share di sosial media, karena nanti mungkin imbasnya ataupun efeknya kurang baik juga kan, seperti itu ya. Raditya, kamu kok diem aja dari tadi? Kenapa? Mikrofonnya jauh. Sudah sarapan? Sudah ya, oke lah. Nah, Raditya, ini dari SMP IT Awuswa Magetan. Tentu punya misi dan visi setelah bergabung di Forum Anak Magetan ini. Nah, apa yang terjadi ini jika ada hak anak tidak terpenuhi? Mungkin baik waktu, baik hak-hak dari anak tersebut dalam sebuah rumah tangga. Mungkin punya gambaran, pandangan? Apa yang akan terjadi jika hak anak tidak dipenuhi oleh orang tua? Yang akan terjadi adalah anak akan merasa kekurangan kasih sayang, karena hak anak jika tidak dipenuhi akan berdampak buruk pada anak. Anak akan mencari cara agar hak yang diinginkan terpenuhi, seperti itu. Jadi terpenuhi dengan cara dia sendiri, seperti itu. Ya, biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu ya. Dengan pola pikir mereka sendiri, dengan cara dia sendiri, agar semuanya bisa terpenuhi, karena dalam keluarganya tidak terpenuhi. Tentu itu suatu hal yang bisa dikatakan it's okay ataupun it's not. It's not. Soalnya mungkin ya nanti kalau dia kurang ada perhatian ya, bisa melakukan apa saja di situ kan, baik yang negatif ataupun positif. Tapi kebanyakan biasanya korban ataupun anak-anak yang tidak terpenuhi dengan apa haknya ini melakukan hal yang negatif seperti itu. Ada pengalaman Najwa, teman ataupun dari sekian teman-teman di Forum Anak di Kabupaten Magetan? Oke, kalau untuk pengalaman sendiri itu dari teman saya alhamdulillah tidak ada ya. Tidak ada ya. Tapi pada saat saya sosialisasi nih di desa-desa itu tuh saya tanya ke anak-anak, kalian tuh punya masalah apa gitu kan? Di desa ini tuh ada masalah apa? Terus mereka bilang, ini banyak nih anak-anak yang broken home gitu, seperti itu kan. Broken home itu secara nggak langsung anak kan nggak terpenuhi oleh orang tuanya. Akhirnya anaknya itu carilah pelampiasan, seperti yang dikatakan Olive tadi, betul. Cari pelampiasannya tuh ke pacar. Nah, ke pacar, ketika mereka sudah merasa nyaman ke pacarnya dan ternyata pacarnya itu lebih pintar dan mau membujuk gitu ya, membujuk kayak Merayu melakukan gitu iya ya. betul. Akhirnya melakukan hal-hal yang negatif dan terjadilah hal yang nggak diinginkan seperti pernikahan dini. Itu banyak sekali terjadi di desa-desa yang terpencil seperti itu. Jadi memang itu akibat dari hak dan tugas dari anak ini tidak terpenuhi. Iya. Karena memang kondisi keluarganya
broken home atau mungkin lagi nggak harmonis seperti itu ya. Iya, betul sekali. Nah, kalau masalah hal-hal tersebut tentu pemerintah sendiri punya andil dong di situ ya kan. Iya. Pemerintah sendiri punya wewenang dan juga punya hak untuk bisa mengatasi dan juga melakukan hal terbaik tentu saja untuk melindungi anak-anak ataupun melindungi hak anak yang ada di Kabupaten Magetan sendiri, khususnya yang ada di Magetan. Ini menurut Olivia bagaimana nih? Jadi, kesejahteraan anak akan mudah tercipta saat anak sudah diperlakukan dengan baik. Maksud dari diperlakukan dengan baik di sini adalah terpenuhinya semua kebutuhan dan hak dasar yang dapat dilihat dari 4 indikator menurut Nasikum, yaitu ada rasa aman, yaitu security, dan kesejahteraan, welfare, kebebasan, freedom, dan jati diri, identity. Jadi istilahnya peran pemerintah sendiri ini harus dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi anak seperti itu ya. Rasa nyaman, kesejahteraan, kebebasan juga jati diri. Seperti apa yang sudah disampaikan tadi, Najwa memberikan kesempatan kepada anak-anak di daerah, di kampung, desa, di Kabupaten Magetan. Dan bagus juga, sudah banyak sekali, hampir seluruhnya Najwa ya. Iya, betul Seluruh sekali. desa sudah ada forum anak ya. Sudah. Jadi mereka bisa lebih terbuka pikirannya tentu saja, lebih bisa berekspresi karena di situ ada yang katakan nemenin, yang bimbing gitu ya. Mau Iya, apa? betul. Kamu mau apa? Kan. Iya. Maunya apa? Maunya gimana gitu kan? Jadi bisa ada solusi di situ. Tentu tidak lepas dari peran pemerintah seperti itu ya kan. Baik, jangan kemana-mana Sobat Terasi, nanti akan balik lagi selepas beberapa informasi berikut ini. Jadi masih di ngobrol bareng Forum Anak Kabupaten Magetan sampai jam 11 siang. Simak Radio Rahasia FM di www.rahasiafm.co.id. Rasi 90,6 FM, Radio Keluarga Anda. Kembali masih berlanjut obrolan kita bersama Dade dari Forum Anak Kabupaten Magetan. Dan tentu saja tadi sudah banyak sekali Sobat Rasi ya, mengenai hak anak, masalah-masalah yang ada. Terus Forum Anak ini sebagai fasilitator juga ya kan, penyambung lidah juga ya. Banyak sekali sebenarnya tugas dari mereka ini. Padahal mereka masih muda-muda sekali Sobat Rasi ya, ngebantu tugas seperti ini, luar biasa. Luar biasa untuk Forum Anak Magetan. Mudah-mudahan nanti kedepannya lebih bagus ya kan, bisa membawa anak-anak di Kabupaten Magetan ini menjadi generasi tangguh nantinya. Nah tentu tadi sudah disampaikan banyak sekali seperti halnya hak anak, terus juga masalah-masalah yang sering ada gitu ya, korban broken home seperti itu. Nah kalau masalah hak yang paling penting, yang harusnya didapat oleh seorang anak ini apa sih sebenarnya? Siapa? Najwa. Nah, Jadi hal yang paling penting yang bisa didapat oleh anak itu yang pertama adalah hak gembira. Setiap anak itu berhak atas rasa gembira dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi. Lalu yang kedua adalah hak pendidikan. Karena apa? Setiap anak itu berhak memulai pendidikan yang layak tanpa ada alasan apapun, pokoknya anak itu harus mendapatkan hak berpendidikan itu. Yang ketiga adalah hak perlindungan. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan. Dan yang keempat yaitu hak untuk memperoleh nama. Nah, ini nih permasalahannya. Banyak anak-anak yang belum mempunyai KIA dan akta kelahiran. Jadi tugas Forum Anak itu juga kita menyampaikan dan mendata juga
bagi anak-anak yang belum punya KIA juga akte kelahiran juga kita juga sering kali mensosialisasikan tentang pentingnya KIA dan akte kelahiran anak. Karena apa? Setiap anak itu berhak memulai nama sebagai salah satu identitas anak. Kalau anak sendiri tidak punya identitas, bagaimana dengan masa depannya seperti itu. Lalu yang kelima, yang terakhir nih, ada hak atas kebangsaan. Nah, setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan. Anak itu tidak boleh apatrid. Apa sih apatrid itu? Yaitu tanpa kebangsaan gitu. Jadi istilahnya harus memiliki identitas yang resmi tadi ya. Iya, betul Ada sekali. KIA, ada akte kelahiran sejak dilahirkan tentu saja. Dan ini betul. tentu saja juga menggandeng dinas terkait ya, Iya. dengan dispenduk ya yang menangani masalah ini ya. Nah, selama ini ada nggak nih? Banyak ya? Mungkin Banyak sekali Banyak anak-anak yang belum punya identitas itu. yang di daerah itu ya. Iya. Jadi untuk langkah-langkah dari Forum Anak sendiri ini yang sudah dilakukan selain sosialisasi. Jadi waktu pada saat kita sosialisasi tentang pentingnya KIA juga akta itu, kita ikut mendata anak-anak yang belum mempunyai akte kelahiran juga KIA. Nah, setelah kita mempunyai data anak-anak tersebut, kita nanti akan majukan data-data tersebut untuk segera dibuatkan KIA seperti itu. Jadi anak-anak nanti akan terima jadi. Jadi istilahnya dari Forum Anak sendiri ini memfasilitasi sebagai Iya. jembatan gitu ya. Iya, betul sekali. Kemarin jargonnya? Forum Anak Kabupaten Magetan, muda, beda, berkarya. Mantap. Masih muda-muda Soterasi sudah bisa memberikan sumbangsi kepada negeri ini, pada daerah tentu saja ya, Kabupaten Magetan. Mudah-mudahan dengan adanya Forum Anak ini nantinya anak-anak di Magetan juga akan mempunyai kualitas yang lebih bagus tentu saja ke arah kedepannya. Sebelum kita tutup, ini nggak terasa sekali waktunya udah hampir 1 jam. Afif, ada yang mau disampaikan ke sahabat Rasi, ke anak-anak Magetan, pesan ataupun masukan? Saya akan menyampaikan untuk membuat semangat lagi anak di daerah Kabupaten Magetan dan sekitarnya itu dengan tepuk hak anak bersama-sama. Oke. Boleh? Boleh. Ya, oke. Mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yeay. Jadi untuk anak-anak di Kabupaten Magetan dan sekitarnya ini harus semangat dan jangan belok jalan, atau artinya itu adalah menjerumus ke hal-hal yang negatif seperti itu. Terima kasih Afif Al-Mukti dari SMA Negeri 1 Mospati sudah hadir. Kemudian Raditya, ada nggak nih yang mau disampaikan ke anak-anak Magetan agar lebih baik lagi? Yang terpenting sih kurangi bullying saja. Sekarang di Kabupaten Magetan adalah angka bullying sangat tinggi. Ya, kurangi bullying saja pesan saya. Jadi untuk jangan saling mencela, ya kan? Jangan pesannya saling bercanda. mengejek, ya kan? Jangan membuli teman, apalagi mengintimidasi, ya kan? Nah, itu Nah, sama sekali. itu adalah suatu hal yang tidak diharapkan dan dilarang. Oke, Seperti itu. terima kasih Raditya dari SMP 1 Auswa Magetan. Agni Nirwasita Iya, betul. dari SMP Negeri 1 Magetan. Kasih masukan dong buat anak-anak di Magetan agar lebih baik. Untuk anak-anak di Magetan, betul sekali tadi kata Kak Afif, tetap semangat, jangan patah semangat. Terus bermimpilah setinggi langit. Nah, Yep. bermimpilah setinggi langit sebelum kamu dimimpikan ya. Ya, karena mimpi itu nggak bayar ya kan, gratis. Mimpilah setinggi-tingginya. Langit. Yep. Oke. Terima kasih buat Agni. Afif Al-Mukti dari tadi sudah? Oh, sudah. Aha. Yang belum siapa? Oli. Najwa. Sama Najwa. Najwa dulu. Yo. Oke. Jadi pesan-pesan buat teman-teman nih, terutama yang ada di Kabupaten Magetan dan sekitarnya, sama seperti dibilang oleh Agni juga Afif, tentunya kalian semua harus tetap semangat dan jangan pernah merasa sendirian. Jadi selalu ingat kalian itu punya orang lain
Dan adanya forum anak di sini membantu kalian untuk menyampaikan aspirasi maupun keluh kesah kalian, permasalahan kalian. Nanti kita akan bantu dengan semaksimal mungkin yang kita bisa. Dan kalau misalnya kalian bisa mau curhat tentang permasalahan kalian, boleh banget cek di IG @forum anak Kabupaten Magetan. Seperti itu. Di situ ada linknya dan kalian bisa chat kita melalui link tersebut. Terima kasih. Jadi jangan berkecil hati ya anak-anak di Magetan ya. Ada Kak Najwa yang akan selalu menerima keluh kesah Anda. Seperti itu ya. Iya. Jadi linknya ada tadi disebutkan, IG-nya juga sudah disebutkan. Mau sharing-sharing monggo silakan, ya kan? Iya, betul. Olivia terakhir, ada yang mau disampaikan ke anak-anak di Kabupaten Magetan? Ya, jadi sama seperti Kak Afif, Kak Najwa dan Agni, tetap semangat dan jangan putus asa dan jangan belok. Nah, pesan saya yaitu adalah tetap cintai diri kita sendiri dan sayangi diri kita sendiri. Sebelum mencintai orang lain. Iya. Sebelum kita mencintai Sebelum orang kita. lain. Setelah orang tua ya kan. Iya. Oke, terima kasih Olivia sudah mampir juga di radio Raditya, Agni, Afif, Najwa. Iya. Mudah-mudahan mimpi kalian ya kan bisa terwujud, tentu saja Amin. mewujudkan Magetan lebih baik, menciptakan atau membimbing anak-anak Magetan ini menjadi generasi yang luar biasa. Terima kasih. Kita bisa ketemu lagi nanti di kesempatannya lebih menyenangkan, tentu saja. Bisa mampir-mampir ke radio, main ke radio boleh ya. Ngobrol-ngobrol, mau podcast boleh di sini ya kan? Oke. Ya sudah, akhirnya sahabat terasi dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Andra barengan teman-teman dari Forum Anak Magetan mohon pamit karena juga waktunya sudah habis. Kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lebih menyenangkan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.